Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Sebuah pertempuran yang mengubah peta dunia Islam. Sebuah halaman sejarah baru telah ditulis oleh umat Islam dalam pertempuran ini. Pertempuran ini membuka negeri Irak bagi umat Islam, dan bersamaan dengan itu hancur pula kekuatan pasukan Kekaisaran Persia. Kencangkan ikat pinggang Anda dan bersiaplah karena perjalanan kali ini ke tanah Qadisiyah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tuliskan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa membagikan video ini kepada teman-teman Anda, agar video ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah pertama Umar, telah terjadi bentrokan militer antara Muslim dan Persia. Sebuah langkah besar telah dibuat oleh umat Islam, sehingga umat Islam berhasil membuka banyak wilayah baru di Irak. Meskipun umat Islam mendapatkan kemenangan, namun belum ada pertempuran yang menentukan siapa di antara pasukan Muslim dan pasukan Persia yang lebih kuat. Belum ada pertempuran yang menjadi akhir dari persaingan antara pasukan Muslim dan pasukan Persia. Pasukan Persia pun masih menguasai banyak tempat di wilayah Irak. Agar umat Islam dapat dengan bebas menjalankan kegiatan mereka, maka mau tidak mau umat Islam harus menghadapi pasukan Persia untuk bisa benar-benar menguasai seluruh wilayah Irak. Orang-orang Persia di Irak sebenarnya juga terlibat dalam konflik dan persaingan politik dalam negeri. Meskipun sebagian dari pemimpin Persia bermusuhan, namun mereka semua bersepakat dalam satu hal. Mereka bersepakat untuk memerangi orang-orang Muslim dan menghentikan dakwah Islam di Irak. Maka orang-orang Persia pun memutuskan untuk menyatukan kekuatan mereka di bawah kepemimpinan Yazdegerd bin Syahryar. Setelah berhasil menyatukan bangsa Persia, Yazdegerd pun mengumumkan bahwa negara mereka dalam kondisi darurat. Mereka pun menyiapkan pasukan yang besar dengan persenjataan yang lengkap. Pimpinan pasukan Persia diserahkan kepada Rustum the Armenian karena pengalaman perangnya dan kemampuannya yang mumpuni dalam mengatur taktik perang. Sedangkan lawan mereka, umat Islam, saat itu dipimpin oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab mendapatkan kabar tentang kondisi umat Islam dan perkembangan situasi di wilayah Irak, dia pun memahami kondisi yang ada. Dan dia pun menyadari bahwa posisi umat Islam di Irak masih cukup mengkhawatirkan. Umar bin Khattab tidak lama setelah itu mengumumkan bahwa umat Islam berada dalam kondisi perang. Panggilan jihad pun dikumandangkan ke seluruh dunia Islam. Umar bin Khattab mengirimkan utusan ke seluruh penjuru dunia Islam dan meminta dari setiap suku utusan untuk dikirim memperkuat pasukan Muslim yang ada di wilayah Irak. Umar pun meminta agar semua pria dewasa yang mampu mengangkat senjata dikirimkan dalam waktu secepat mungkin untuk mendukung pasukan Muslim yang berada di Irak. Maka umat Islam saat itu berhasil mengumpulkan pasukan sejumlah 30.000 prajurit. Umar bin Khattab sebenarnya berniat untuk berangkat sendiri ke medan tempur untuk memimpin pasukan Muslim. Namun para sahabat Nabi melarang Umar untuk berangkat. Mereka pun menyarankan agar Umar bin Khattab tetap berada di Madinah untuk mengatur pemerintahan dan mengirim seorang panglima perang untuk memimpin pasukan di Irak. Maka setelah itu Umar bin Khattab pun memutuskan untuk mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas ke Irak untuk memimpin pasukan Muslim. Maka berangkatlah pasukan Muslim dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara itu sebagian pasukan Muslim di Irak sudah menunggu kedatangan mereka. Pasukan yang sudah ada di Irak saat itu dipimpin oleh Musanna ibnu Harisah. Beberapa lama setelah itu, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya tiba di Shuraf di wilayah Irak. Mereka disambut dengan sangat hangat oleh pasukan Muslim yang sudah ada di Irak. Saat itu jumlah mereka akhirnya mencapai 36.000 pasukan. Maka setelah itu mereka pun bersiap-siap untuk bergerak menuju Qadisiyah. Pemilihan Qadisiyah untuk menjadi medan pertempuran bukan pilihan sembarangan. Qadisiyah dipilih dengan alasan-alasan strategis. Saat pasukan Muslim dan pasukan Persia berhadapan di Qadisiyah, pasukan Muslim berada dalam posisi yang diuntungkan. Mereka dapat mundur jika mereka terdesak, sedangkan pasukan Persia jika terdesak, maka mereka tidak bisa mundur karena di belakang mereka ada sungai Efrat. Setelah itu umat Islam pun mengirimkan surat kepada Kaisar Persia Yazdegerd. Surat itu berisi ajakan untuk masuk Islam. Jika Kaisar Persia menolak, maka Kaisar Persia Yazdegerd
dipersilakan untuk membayar jizyah, dan jika menolak juga, maka tidak ada jalan lain selain perang terbuka melawan pasukan Muslim. Tentu saja kita semua mengetahui bahwa Kaisar Persia menolak untuk masuk Islam, dan juga menolak untuk membayar jizyah. Maka tidak ada pilihan lain bagi kedua pihak selain perang. Maka Panglima Persia Rustum mulai mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi pasukan Muslim. Pasukan Persia yang dipersiapkan oleh Rustum sangat besar. Jumlahnya mencapai 90.000 sampai 120.000 prajurit. Tidak hanya itu, pasukan Persia juga diperkuat dengan pasukan gajah sejumlah 40 gajah besar. Kita bisa bayangkan sekuat apa tekanan yang akan diberikan oleh gajah-gajah besar itu terhadap pasukan Muslim. Maka hari pertempuran pun tiba. Saat waktu zuhur datang, Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukannya untuk melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai sholat, dia meminta pasukannya untuk membacakan ayat-ayat jihad. Ayat-ayat jihad tersebut mendatangkan semangat dan ketenangan di dalam diri para prajurit Muslim. Mereka pun menjadi semakin siap untuk menghadapi pasukan musuh. Namun tanpa diduga, Sa'ad bin Abi Waqqas terkena penyakit abses, yaitu semacam kantong sempit berisi nanah yang berkumpul di jaringan organ atau tubuh di dalam tubuh manusia. Hal ini membuat Sa'ad tidak mampu turun langsung dalam perang. Namun demikian, Sa'ad akhirnya menetap di sebuah benteng yang sangat dekat dengan medan pertempuran. Sa'ad bin Abi Waqqas menunjuk Sa'ad bin Arfatah sebagai panglima perang pengganti dirinya. Hari pertama. Di hari pertama, umat Islam menggemakan takbir. Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdiri di atas benteng dan meneriakkan takbir untuk memberikan motivasi kepada pasukan Muslim. Pasukan Muslim pun meneriakkan takbir menjawab takbir Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan Muslim pun merapihkan barisan mereka dan bersiap menghadapi pasukan musuh. Sa'ad pun meneriakkan takbirnya yang kedua dan dijawab dengan takbir yang lebih keras dari pasukan Muslim. Sementara itu orang-orang Persia hanya terdiam melihat semangat juang orang-orang Muslim. Setelah itu Sa'ad meneriakkan takbirnya yang ketiga dan pasukan Muslim pun bersiap-siap untuk berperang dan mengangkat pedang mereka. Sebagaimana kebiasaan perang-perang di masa lalu, sebelum perang terbuka dimulai, terjadi duel terlebih dahulu antara kedua pasukan. Duel dilakukan 1 lawan 1. Masing-masing pasukan menampilkan prajurit terbaik mereka untuk bertarung 1 lawan 1 melawan pasukan musuh. Dari pasukan Muslim muncul Robi'ah bin Utsman, salah satu prajurit terkuat pasukan Muslim saat itu. Maka duel yang sengit pun terjadi, dan Robi'ah bin Utsman akhirnya mampu menaklukkan prajurit Persia yang menjadi lawannya. Kemenangan Robi'ah bin Utsman tentu saja menimbulkan ketakutan di dalam pasukan Persia. Setelah itu duel kedua dilakukan. Dari pasukan Muslim majulah seorang prajurit bernama Ghalib bin Abdullah. Sedangkan dari pasukan Persia maju salah seorang jenderal mereka, Hurmuz, yang merupakan salah satu raja Persia yang berkuasa di wilayah Bab di samping Laut Qazwin. Maka terjadi duel yang sangat sengit, hingga akhirnya Hurmuz pun tewas terbunuh di tangan Ghalib bin Abdullah. Mahkotanya pun direbut sebagai bagian dari harta rampasan perang. Kematian Hurmuz, salah satu raja mereka, menimbulkan ketakutan dan kecemasan di dalam pasukan Persia. Dan setelah itu, perang terbuka pun dimulai. Rustum memberikan arahan untuk memukul pasukan sayap kanan umat Islam. Pasukan Persia selanjutnya menghujani pasukan Muslim dengan tembakan-tembakan panah. Setelah itu 16 gajah Persia maju bersama pasukan perang menghantam sisi kanan dari pasukan Muslim. Pukulan itu sangat keras bagi pasukan Muslim. Kuda-kuda pasukan Muslim ketakutan melihat gajah. Kuda-kuda tersebut akhirnya terhenti dan memaksa pasukan Muslim untuk mundur. Sa'ad bin Abi Waqqas menyaksikan kondisi itu dari atas benteng. Maka dia pun memerintahkan bagian tengah dari pasukan Muslim untuk bergerak ke kanan, membantu pasukan Muslim yang mulai terdesak. Pasukan kanan Muslim adalah pasukan Bijailah. Pasukan kanan ini yang paling parah terkena serangan, sedangkan pasukan tengah adalah pasukan Bani Asad. Pasukan Bani Asad pun bergerak ke kanan untuk membantu pasukan sayap kanan umat Muslim. Pasukan Bani Asad cukup kuat menghalau pasukan Persia. Maka orang-orang Persia akhirnya berfokus menyerang dan menghantam pasukan Bani Asad. Asy'ath bin Qais kemudian maju ke arah pasukan Persia. Asy'ath merupakan bagian dari kabilah Kindah. Asy'ath sebenarnya berada di sayap kiri pasukan Muslim. Pasukan Muslim pun merapihkan barisan mereka, sehingga pasukan Persia akhirnya tidak mampu menembus barisan pasukan Muslim. Panglima Persia Rustum tidak bisa beristirahat karena dia harus berhati-hati melawan pasukan Muslim yang sangat sulit ditembus pasukan Persia.
Melihat pasukan muslim tertekan, Rustum pun segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Tidak lama setelah itu, Rustum memerintahkan pasukan Persia bersama gajah-gajah mereka ikut menekan pasukan sayap kanan umat Islam, sehingga pasukan muslim semakin kewalahan. Sa'ad bin Abi Waqqas menyaksikan bagaimana umat Islam tidak berdaya menghadapi gajah-gajah besar pasukan Persia. Tidak lama setelah itu, Sa'ad bin Abi Waqqas bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk mencari solusi bagi pasukan muslim yang ada dalam keadaan tertekan dalam menghadapi pasukan gajah yang sedemikian kuat. Akhirnya Ali Asim bin Umar At-Tamimi dipanggil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ali Asim At-Tamimi adalah bagian dari Bani Tamim, suatu kabilah yang terkenal dengan kemampuannya yang luar biasa dalam memanah. Ali Asim At-Tamimi selanjutnya membagi beberapa prajurit dari Bani Tamim menjadi dua kelompok. Kelompok pertama bertugas memanah penunggang kuda, dan kelompok yang lain bertugas memutus pelana gajah agar penunggang-penunggang gajah jatuh dari gajah-gajah mereka. Maka taktik ini pun dijalankan, dan akhirnya umat Islam berhasil melumpuhkan para pasukan gajah dengan taktik tersebut. Perang pun terus berlanjut dan terjadi perang yang sangat dahsyat antara umat Islam dan pasukan Persia, hingga akhirnya matahari pun tenggelam dan kedua belah pihak kemudian mulai mundur dan kemudian kembali ke markas masing-masing. Hari kedua disebut dengan Aghwath. Aghwath artinya bantuan-bantuan, karena pada hari kedua ini datang pasukan bantuan dari Syam setelah selesainya perang Yarmuk. Jumlah pasukan bantuan yang datang ialah sebanyak 6.000 prajurit di bawah pimpinan Hashim bin Utbah. Sebelum 6.000 prajurit bantuan itu datang, sebelum mereka telah datang 1.000 orang prajurit bantuan lainnya yang dipimpin oleh Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Kedatangan Al-Qa'qa' ke dalam arena pertempuran membuat pasukan muslim bergemuruh dalam kegembiraan, karena suara Al-Qa'qa' saja lebih baik daripada 1.000 prajurit. Ini bukan kata-kata saya, namun ini adalah kata-kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar juga bahkan mengatakan tidak akan dikalahkan pasukan yang di dalamnya ada prajurit seperti Al-Qa'qa'. Ketika Al-Qa'qa' datang, perang sudah dimulai, dan Al-Qa'qa' membagi pasukannya yang berjumlah 1.000 menjadi 10 kelompok, yang masing-masing kelompok berjumlah 100 orang. 10 kelompok ini maju satu demi satu ke dalam medan pertempuran. Ini membuat kesan seolah-olah pasukan bantuan tidak ada henti-hentinya datang, memperkuat pasukan muslim. Ketika pasukan bantuan lainnya datang dari Syam, dan pasukan tersebut sejumlah 6.000 prajurit, mereka melakukan taktik yang sama. Ini membuat orang Persia merasa bahwa pasukan bantuan yang memperkuat pasukan muslim tidak ada habis-habisnya. Al-Qa'qa' kemudian maju ke medan perang. Dia pun meminta pasukan Persia untuk melakukan duel 1 lawan 1. Maka majulah salah satu jenderal Persia bernama Bahman, seorang jenderal yang memimpin sekitar 20.000 prajurit Persia. Tetapi Al-Qa'qa' dapat mengalahkan Bahman dengan mudah. Kekalahan Bahman dalam duel membuat pasukan Persia terpukul. Selanjutnya seorang prajurit Persia bernama Al-Fairuzan muncul. Al-Fairuzan adalah seorang jenderal yang memimpin 24.000 prajurit. Dia pun bergerak menghadang Al-Qa'qa'. Tidak lama setelah itu Al-Qa'qa' menebas pedangnya dan Fairuzan jatuh tersungkur. Al-Qa'qa' terus menantang pasukan Persia untuk berduel. Bahkan disebutkan oleh At-Tabari bahwa dalam perang Al-Qadisiyah, Al-Qa'qa' seorang diri melakukan duel sebanyak 30 kali, dan dalam 30 duel itu dia seorang diri menghabisi 30 prajurit Persia. Duel berlangsung hingga siang hari, dan saat terjadi duel tersebut kedua pasukan tidak bertempur secara terbuka. Barulah setelah zuhur perang terbuka dimulai. Kedua pasukan pun maju ke medan pertempuran dan terjadi perang yang sangat sengit antara kedua pasukan. Dalam pertempuran di hari kedua ini, pasukan muslim mendominasi pertempuran. Pasukan muslim membuat taktik baru dengan memakaikan topeng yang menyeramkan kepada kuda-kuda mereka, sehingga kuda-kuda Persia menjadi takut melihat kuda-kuda pasukan muslim. Pertempuran berlangsung terus-menerus sejak waktu zuhur hingga tengah malam dan berakhir dengan kemenangan pasukan muslim. Hari ketiga. Hari ketiga disebut dengan Amas, yang berarti perang yang sangat dahsyat. Pada hari ini, pasukan muslim memakamkan para syuhada mereka, dan di malam harinya sebelum hari ketiga, Al-Qa'qa' sempat mengumpulkan sebagian pasukan muslim untuk memberikan pengarahan tentang taktik di hari ketiga. Dan di hari ketiga, pasukan muslim menjalankan taktik yang sama dengan hari sebelumnya. Pasukan muslim dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok berbaris.
Satu kelompok berada di belakang kelompok yang lain, dan semua meneriakkan takbir yang bergemuruh. Pasukan Hashim bin Utbah juga melakukan taktik yang sama, dan perang di hari ketiga pun dimulai. Pasukan Persia kali ini membawa kembali pasukan gajah mereka setelah mereka menyiapkan pasukan gajah tersebut di waktu istirahat mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana cara melumpuhkan pasukan gajah? Di mana titik lemah mereka? Para sahabatnya pun mengatakan bahwa kalau pasukan muslim ingin melumpuhkan pasukan gajah, maka pasukan muslim harus menyerang mata dan kelopak mata gajah-gajah tersebut. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menugaskan Al-Qa'qa' dan Asim bin Umar untuk menyerang mata gajah yang paling besar, yaitu gajah yang berwarna putih. Kemudian Sa'ad mengirimkan perintah kepada Mal dan Rubail dari Bani Asad agar mereka menyerang gajah yang memiliki kudis di tubuhnya. Maka akhirnya Al-Qa'qa' dan Asim berhasil menyerang gajah yang putih, dan Rubail dan Hammal berhasil menyerang gajah yang berkudis. Maka gajah-gajah tersebut berteriak dengan sangat keras. Kedua gajah ini akhirnya berlari dengan brutal dan merusak barisan pasukan Persia. Gajah-gajah lain pun mengikuti dua gajah itu, dan dua gajah itu bahkan berlari jauh dan menyerang kota Madain, salah satu kota di Irak. Maka medan pertempuran pun menjadi kosong dari para gajah, dan pasukan muslim pun mengeluarkan semua kemampuan mereka menyerang pasukan Persia dengan serangan yang sangat dahsyat. Peperangan di hari ketiga berlangsung sangat panjang. Umat Islam dan pasukan Persia bertarung dengan seluruh tenaga mereka. Hari ketiga benar-benar merupakan hari yang berat bagi kedua pasukan, dan peperangan di hari ketiga juga berlangsung lebih lama. Peperangan ini di hari ketiga berlangsung sepanjang malam tanpa henti. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Rustum tidak mampu lagi memantau jalannya peperangan secara langsung. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat khawatir dengan keadaan pasukan muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tidur sepanjang malam dan terus berdoa untuk keselamatan pasukan muslim. Hari keempat, hari Qadisiyah. Inilah hari Qadisiyah yang terjadi pada 14 Sya'ban tahun 14 Hijriah. Semua pasukan sudah bersiap-siap di pagi hari itu. Sebelum perang dimulai, Al-Qa'qa' mengatakan kepada pasukan muslim bahwa kemenangan akan terjadi dalam beberapa jam lagi. Pertempuran hari keempat ini merupakan pertempuran dengan kekuatan penuh. Seluruh pasukan muslim dan seluruh pasukan Persia turun ke medan pertempuran dengan barisan yang sempurna. Posisi pasukan muslim diuntungkan karena pasukan Persia di belakang mereka ada sungai Efrat, sehingga saat mereka terdesak mereka tidak bisa menghindari pasukan muslim karena di belakang mereka ada sungai. Al-Qa'qa' kemudian membuat strategi khusus pada pagi hari itu, yaitu dengan membawa sekelompok pasukan muslim untuk menembus bagian tengah dari barisan pasukan Persia. Dengan menembus bagian tengah dari pasukan Persia, Al-Qa'qa' berniat untuk menghabisi panglima mereka, yaitu Rustum. Dengan demikian, pasukan Persia akan kehilangan pemimpin dan akan lebih mudah ditaklukkan. Bersamaan dengan pergerakan Al-Qa'qa' menembus bagian tengah dari barisan pasukan Persia, pasukan muslim di sayap kiri dan kanan juga bergerak maju menerjang pasukan Persia. Al-Qa'qa' pun bergerak bersama 3.000 prajurit untuk menembus jantung pertahanan pasukan Persia. Meskipun Al-Qa'qa' berhadapan dengan pasukan Persia yang di bagian tengah jumlahnya mencapai 20.000 prajurit, namun Al-Qa'qa' tidak gentar sedikit pun, dan dengan izin dan kehendak Allah, Al-Qa'qa' dan pasukannya berhasil menembus barisan tengah pasukan Persia, dan sedikit demi sedikit pasukan muslim mulai menekan pasukan Persia, dan pasukan Persia sedikit demi sedikit mulai kewalahan menghadapi serangan-serangan pasukan muslim. Kondisi lokasi yang sempit dengan adanya sungai di belakang mereka juga membuat pasukan Persia tidak leluasa untuk bergerak. Sementara itu pasukan sayap kiri dan kanan juga menekan pasukan Persia dengan tekanan yang dahsyat, sehingga mereka tidak bisa menahan pasukan Al-Qa'qa' yang berada di tengah untuk menembus jantung pertahanan pasukan Persia. Hingga akhirnya Al-Qa'qa' bersama 1.000 orang prajurit dalam kelompoknya berhasil menembus jantung pertahanan pasukan Persia dan mendekati kemah Rustum. Ketika Rustum melihat pasukan muslim mulai mendekat, Rustum pun lari dan kabur ke arah sungai Efrat. Pasukan muslim akhirnya sampai di kemah Rustum dan mendapati bahwa Rustum tidak ada di tempat. Maka Hilal bin Alqamah mengejar Rustum dan memukul Rustum dengan sabetan pedangnya tepat di kepalanya. Hilal pun berteriak dengan teriakannya yang terkenal, "Qataltu Rustum Rabbil Ka'bah. Qataltu Rustum Rabbil Ka'bah." Aku telah membunuh Rustum demi Tuhannya Ka'bah.
Ketika Jenderal Persia melihat bahwa panglima mereka Rustum telah tewas, dia pun memerintahkan pasukan Persia untuk mundur ke arah sungai. Maka pasukan Muslim pun menghujani mereka dengan anak panah dan serangan-serangan mematikan, dan ribuan pasukan Persia tewas tenggelam di sungai. Maka berakhirlah perang Qadisiyah setelah 4 hari 3 malam. Dari pasukan Muslim terdapat 8.500 prajurit yang mati syahid. Sedangkan dari pasukan Persia terdapat 40.000 prajurit yang tewas di medan perang. Peristiwa perang Qadisiyah ini menjadi awal dari perubahan besar yang terjadi di Irak. Pintu dakwah Islam di Irak terbuka lebar setelah peristiwa Qadisiyah. Dan setelah peristiwa Qadisiyah, kekaisaran Persia benar-benar berakhir. Bayangkan betapa beratnya perjuangan para pejuang Muslim dalam menyebarkan dakwah Islam. Dan bayangkan betapa lelahnya kami membuat video ini agar peristiwa sejarah penting ini dapat disampaikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Maka dukung terus perjuangan kami dengan menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan beritahu kami konten apa yang ingin Anda lihat di video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.